Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini adalah part kedua solo hiking saya lewat Singolangu. Dan sekarang posisi ada di pos 2. Kita menuju ke pos-pos selanjutnya. Kalau Anda belum nonton part 1, mohon hentikan video ini. Kemudian tonton dulu part 1 yang ada di playlist kami, pendakian chapter Lawu. Oke, kita sekarang langsung berangkat dari pos 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalannya sepenglihatan masih nanjak-nanjak manja. 1 menit jalan dari pos 2. Kita ada tulisan hati-hati pohon tumbang. Ini sebelah kiri ada jalan yang naik terus ke atas, sudutnya 45 derajat. Jalannya sempit. Dan ini ada jalan yang lurus. Apakah ini jalur terabasan? Nanti kita buktikan di depan. Sekarang kita pilih jalur yang lurus dulu. Kita nikmati dulu ya suasana dan view dari setelah pos 2 ini. Lumayan rapat tanamannya, tapi sinar matahari masih bisa masuk. Dan di depan ini harusnya hutan lumut godok. Ini ada pohon yang melintang tepat di sudut tikungan. Kita mengarah ke kiri habis ini. Jadi kayaknya jalan yang tadi yang belok kiri mungkin tembusnya ke situ. Cuman ini dibuatkan jalan zigzag. Sini ada anggrek. Ininya basah ya kayunya. Tinggi saya 170 dan bawa karier. Ini harus merunduk. Sebelah sana kayak ada jalan tapi buntu. Kita lanjut ke kiri. Depan ini jalannya landai dan di sini ada perempatan. Yang sebelah kiri ini kayaknya tembus yang tadi ya, jalan yang nanjak banget, termasuk masih tembus ke sebelah kanannya. Dan ini jalannya lebih nanjak lagi di atas 45 derajat dan di sana disilang. Kayaknya udah mulai parah di sana, makanya disilang kayak gitu. Kayak kita masih mengikuti jalur rekomendasi aja. Yang landai, manusiawi, sehat, menyenangkan, bikin bahagia. Nah, ini pohon yang disilang tadi ternyata tembusnya ke sini. Oh, ini 60 derajat lebih ini. Ini kalau lurus ya sekitar 60 derajatan. Kalau lewat situ ya harus merunduk juga. Nah, ini ada cabang lagi. Ada yang lurus tapi kayaknya jarang dilewati ya. Kita ambil jalannya ke kiri. Jadi setelah pos 2 ini jalannya cenderung zigzag ya, kayak di Cemoro Kandang. Cuman jauh lebih enak ini kemana-mana. Ini ya sebabnya kenapa banyak tanda waspada pohon tumbang, karena memang banyak pohon tumbang di sini. Nah, ini kayaknya baru, karena masih menghalangi jalur dan belum dibersihkan. Makanya teman-teman sebisa mungkin tidak mendengarkan musik apalagi melalui pengeras suara, karena kalau ada suara mencurigakan dari tanaman-tanaman yang roboh, insting kita, refleks kita bisa mencerna lebih baik daripada ketika teman-teman mendapatkan gangguan dari musik. Andai kata mau mendengarkan musik pun karena terpaksa, pakailah headset.
biar yang lain aja yang waspada, Anda nikmati sendiri musik Anda. Ini ada jalur terabasan lagi ya dari bawah ya. Nah, depan ini sudah tikungan ke kanan lagi. Di sini ada yang menarik ya. Ini jalur ke depan itu dipagari rapet banget, seolah-olah memang nggak boleh dimasukin. Nggak tahu kenapa ya. Dan di sebelah kirinya ini ada kayak batu pal gitu, tapi ini bukan dari semen kayaknya ya. Ini dari batu yang dipahat. Terus bawahnya banyak koin-koin dan permen. Bahkan ada uang kertas tuh 2000-an. Di sini konon bagi yang percaya dan bagi yang peka, katanya kalau ngaruk koin di sini nanti diikuti sama kereta kencana sampai ke atas puncak. Begitu sudah sampai puncak, keretanya sama kudanya turun. Mungkin jalur yang di sana udah ditutup karena terlalu longsor atau banyak pohon tumbangnya ya. Jadi kita dibuatkan jalan yang zigzag ke kanan ini. Oke, kita lanjut. Kalau saya nggak pakai naruh koin ya, karena koinnya atau uangnya lebih bermanfaat bagi nusa dan bangsa kalau untuk dibuat menggerakkan perekonomian. Bagi saya ya, kalau Anda ya terserah sesuai kepercayaan masing-masing. Setelah tikungan batu koin tadi, nggak tahu ya namanya apa, tak sebut batu koin aja. Ini sekarang kontur tanahnya rata-rata adalah akar-akar pohon dan kemiringannya nanjak-nanjak manja, masih aman dibuat gaspol. Di hutan ini ya banyak banget kita lihat pohon gede-gede tumbang. Artinya apa? Kalau badai sampai ada di sini dan Anda masih berada di sini, pasti ngeri banget badainya. Pohonnya gede aja tumbang ya, mungkin usia pohon sama pelapukan dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu, ngerinya adalah bukan Anda ketera angin, tapi yaitu pohon yang tumbang, kebetulan jalur tumbangnya pas ada kita. Waduh, repot banget itu nanti. Kita lanjut ke depan. Nah, ini ada pertigaan ya, yang sebelah kiri jalannya ditutup. Sana kelihatan jalur lumayan lebar. Dugaan saya itu yang dari apa itu namanya, batu yang banyak koinnya itu, yang ada pagernya ya, mungkin lewatnya sini tembusnya. Cuman karena satu dan dua hal, akhirnya jalur ini ditutup. Nah, sekarang kita masih nanjak-nanjak manja. Ini hutannya lebat banget ini BTW. Mataharinya minim sekali. Di hutan-hutan ini kalau Anda nggak yakin sama jalurnya, cari aja tanda-tanda dari plastik atau raffia di sekitaran pohon untuk menambah keyakinan. Nah, di depan ini sekarang landai. Kalau tadi yang di akar-akar tuh akan nanjak-nanjak, ini landai. Lumayan kita dikasih jalan landai sekitar 1 menitan tadi ya. Nah, sekarang mulai nanjak lagi. Dan ini kategorinya sudah tidak manja, tapi masih belum perlu gigi 1 karena masih di bawah 45 derajat, hampir 45 derajat. Karena ini kalau lurus kayak gini ya, ini kalau lihat atas sedikit banget tiltnya, medannya akar, jadi hati-hati kalau hujan licin. Ini suasana di dalam hutannya ini ya. Tapi saya belum tahu apakah ini sudah masuk hutan lumut godok apa belum, karena nggak ada tandanya. Dan di depan ini, lebih tepatnya di atas saya sih, ini ada pohon lumayan lucu. Yang kayak di part 1 saya bilang ada pohon pinus tapi rambutnya gimbal. Mungkin teman-teman tahu ini pohon apa. Daunnya nggak ada yang di bawah sih ya, jadi nggak bisa identifikasi.
Coba tak kasih lihat zoom ya. Semoga di kamera bisa kelihatan jelas daunnya. Nah kayak gini. Lucu banget. Dan di area sini banyak nyamuk. Ada lumayan nyamuk tadi nguing-nguing sekitar telinga saya. Tapi tetap ini jalur masih indah. Belum bikin kami kapok. Apalagi kalau solo hiking kayak gini, sepi gitu, enak. Bisa menikmati. Nggak buru-buru. Oke, kita lanjut. 45 menit kita jalan santai dari pos 2. Sekarang kita di bagian atas kepala udah sinar matahari udah bisa masuk lagi. Dan kanan kiri ini banyak bekas pohon-pohon tumbang ya. Terus jalan di depan ini mulai berasa-berasa lagi, tapi mungkin ya nggak terlalu jauh lah. Oke, lanjut ke depan. Ini semak-semaknya lumayan nyerimpeti ya. Jadi nyantol di kaki. Jadi bikin agak berat. Kalau jalannya sih nanjak-nanjak manja, enak-enak aja. Terus bawahnya ini, tak biakno. Bawahnya ini tanah yang padat, jadi agak licin. Ke depan masih semak-semak terus kayaknya. Akhirnya bisa dapat juga footage daun pohon yang tak maksud. Nah ini loh, ini kan kayak daunnya apa, pinus, tapi dia lebih gimbal. Pohonnya juga gede-gede gini. Yang tahu ini pohon apa, tolong komen ya. Di depan ini landai lagi, jalannya udah keluar dari semak-semak. Cuman ya gitu, banyak bekas pohon-pohon tumbang dan berlumut. Ya mungkin ini hutan lumut godok ini. Di sini view hutannya lumayan keren ya. Bikin adem di hati. Vegetasinya, lumut-lumutnya yang sampai kayak jenggot. Suaranya yang tenang, anginnya nggak terlalu kencang tapi sejuk. Suara jangkrik, oksigen. Wah, sementara sampai sini ini masih jalur the best yang pernah saya lalui. Di depan saya ini kurang lebih 25 meter sudah terlihat pohon cemara. Jadi kayaknya depan saya ini sudah cemoro lawang mungkin ya. Karena judulnya cemoro lawang. Lawang itu kan pintu dari cemara berarti. Berarti cemara pertama. Ya kita lihat aja nanti di depan. Ini ada, bukan laba-laba ya. Nggak tahu ini serangga apa. Lucu, merah banget warnanya. Kayak permen Yupi. Sebelum masuk ke hutan cemara ini, kita harus merobos semak-semak ini. Lumayan bikin nyantol di carrier. Ini adalah pohon cemara pertama setelah keluar dari hutan. Dan di depan sana ada tulisan Cemoro Lawang. Konon sejarahnya di sini tempatnya Prabu Brawijaya rapat sama para pengurus-pengurus yang lain.
Kita lihat aja apakah tempatnya memang proper nggak. Cemoro Lawang. Sampai sini 1 jam pas ya dari pos 2 tadi. Oh, ini cemarannya udah nggak ada, tapi ini dilingkari pakai raffia. Kenapa tapi? Ya mungkin dikeramatkan kali ya. Ini suara azan kedengeran dari sini. Berarti nanti kita waktunya makan siang di pos 3 sekaligus berhenti untuk ibadah. Baru kita lanjut lagi ke pos 4. Jalur di Cemoro Lawang sendiri ini sekarang landai banget ya. Terus semak-semak nggak sampai nutupin jalur, jadi nggak terlalu nyerimpet. Kembali ke perjalanan yang bisa dinikmati, walaupun depan sana nanjak-nanjak manja. Loh, hilang Cemoro ya. Jadi cuman itu tak cemarannya ya, hanya di belakang ini. Nanti pos 3 itu hutan cemara lagi kayaknya, karena judulnya ya memang hutan cemara pos 3 itu. Oke, kita lanjut ke depan. 1 menit setelah Cemoro Lawang, sini ada pertigaan, tulisannya jalur Brawijaya. Apakah sama-sama yang ke puncak? Nggak tahu ya. Kita coba aja ambil yang ke kanan, karena kalau yang kiri ini kok kayak rungset dan arahnya ke bawah. Sedangkan kalau ke kanan ini di depan sana hutan cemara. Jadi kayaknya memang jalur Brawijaya adalah jalur yang sama menuju puncak. Kita lihat nanti. Belok kanan ini jalannya lumayan nanjak. Nggak sampai 45 derajat sih. Masih nanjak-nanjak manja juga. Cuman yang bikin agak berat itu karena diinjak licin. Jadi ini jalur tanah padat. Jadi waspada kalau sedang hujan lewat sini. Di sini bisa kita lihat sebelah kiri ini bekas dibabat ya. Kayaknya pernah ada yang ngecamp di sini. Sebelah kanan juga. Jadi mungkin sebentar lagi adalah pos 3. Mungkin ya. Kita lihat aja di depan. Ini jalannya sih masih landai dan semak-semak kayak gini. Di depan tuh ada area lapang kayaknya. Oh ya, itu ada shelter. Di situ berarti pos 3. Pos 3 ini, bentar, tak lihat dulu waktunya. Jaraknya adalah 1,5 jam dari pos 2 dengan speed saya jalan santai sambil ngevlog, sambil berhenti-berhenti tadi ya untuk ngambil footage. Kalau di sininya sendiri antara pos 2 ke pos 3 adalah 1 jam 45 menit. Jadi hari ini saya lebih cepat 15 menit daripada yang ada di peta. Ini area campnya ya. Alhamdulillah akhirnya nemu manusia. Cemaran pos 3. Mau lanjut lagi toh Mas? Mau lanjut lagi? Nih teman-teman yang dari Jogja berangkat kemarin ya. Akhirnya nginep di mana kemarin? Camping ground, Kujanan berarti. Mantap. Oke, kita istirahat dulu di sini. Monggo makan. Mantap. Kalau kita bontotan yang tadi di warung beli. Nah, ini kabutnya udah mulai turun ini kayaknya. Mas, kawan-kawan dari mana Mas? Kan udah dari Jogja. Kan udah punya vlogger. Oh iya, siap. Masuk.
Jadi ini judulnya nggak jadi solo hiking ya, tapi nemu bolo ini. Harapan sih. Nah ini kalau berdasarkan peta yang dikasih ya, jarak dari pos 3 ke 4 ini kurang lebih cuman 1,1 kilo, tapi waktunya adalah 2 jam. Kenapa? Karena di sini tempatnya tanjakan Penggi, sampai dikasih dalam kurung. Apabila ragu-ragu lebih baik kembali. Jadi saran kami untuk carbo loading energi itu mending makan di pos 3. Kita siapkan kalori untuk tempur ini di depan, karena pasti teman-teman nanjaknya masih bawa beban. Tenaganya sudah lumayan terkuras habis di bawah soalnya. Jadi perlu diisi lagi. Kalau makannya di pos 2 terlalu jauh. Jadi sampai sini wis entek maneh. Nah ini di sebelah dekatnya pos ini ada tandon air dari apa ini? Plastik, cuman banyak pohon cemaranya, daun pohon cemara. Terus di sini area campnya nggak terlalu besar-besar amat dan cenderung miring. Cuman lumayan kalau mau NWV berasa ke sana ngising with view. Itu kelihatan Gunung Wilis sama Mongkrang mungkin ya kalau nggak kabut. Kita nunggu makannya turun, habis itu berangkat lagi. Waduh melamiring rawo. Momen diedit. Mari mangan rasa deng. Kok kayaknya langsung melaku dono lho Mas. Tahu? Kayaknya langsung melaku jalan dono tos ngono lho. Terus kok balik dene nah. Ya. Hati-hati ya Mas ya. Siap. Oke, Bol. Gak jadi bareng guys, solo hiking lagi. Dadah. Nah ini tadi ternyata teman-teman yang dari Jogja tadi nggak lanjut muncak ya, jadi ngecamp di pos 3 terus besok pulang. Jadi kita tetap solo hiking, jadi judulnya nggak tak ganti, masih tetap solo hiking Singolangu. Oke, ini sekarang tanjakannya lumayan, sudah mulai nggak manja tapi belum sampai perlu gigi 1. Lumayan buat pemanasan awal habis istirahat tadi. Kalau di sini tanjakannya sendiri sih nggak berat ya, cuman karena kaki kita kalau diangkat itu nyerimpet, jadi agak nambah effort gitu. Lumayan. Kayak kita kalau jalan tuh ada yang gandoli gitu kaki. Kalau tanjakannya sih ya seperti tanjakan pada umumnya. Ini view-nya ya, pos 3 di belakang nggak kelihatan, nggak terlalu miring nanjaknya. Kabutnya lumayan tapi nggak terlalu tebal, masih kelihatan jelas jalur dan pemandangan. Hutan cemara. 2 jam ke depan sampai ke pos 4. Lewat jalur ini modenya harus mode bulldozer ya, karena kaki ini harus miain ranting-ranting loh. Untungnya bawa trekking pole dan sarang laba-laba udah nutup jalurnya. Awas laba, penyet kamu nanti kalau di situ. Sorry ya, rumahmu tak hancurin. Yang bikin berat itu ya ini semak-semaknya. Kalau ada kesempatan teman-teman kesini, mending sanggup arit aja, sekalian ngerapiin jalur.
Lumayan sekitar 5 menit kita harus bergelut dengan semak-semak rungsep tadi ya. Sekarang jalannya udah kebuka lagi. Masih di hutan cemara. Nah, ini kayaknya ada cemara yang baru tumbang ya. Jadi membuat saya harus meraba-raba jalurnya mana ini. Antara yang kiri ini atau yang kerobohan cemara ini. Kita coba lihat. Ininya harus hati-hati juga pijakannya. Oh, ternyata jalurnya yang kiri nih. Untung nggak ketutup. Kalau ketutup agak repot soalnya. Oke, kita masuk ke jalur semak-semak nyerimpet lagi. Setengah jam kita jalan dari pos 3. Ini sebelah kiri ada lumayan bisa buat camp darurat, satu tenda. Sini viewnya masih ke atas tuh nanjak-nanjak manja ya. Dan kabutnya udah mulai tebal. Tapi selama jalurnya 2 meter aja di depan kita itu masih kelihatan, insya Allah akan tetap aman. Kalau udah nggak kelihatan sama sekali itulah itu yang bahaya. Ya, semoga aja lancar. Di sini udah mulai terbuka ya atapnya, jadi cemaranya udah mulai jarang. Terus di kanan kiri juga kita bisa nemu ini buah yang merah-merah ini. Tapi ya gitu, ada tawonnya. Jadi kalau nggak lapar banget mending nggak usah timbang keentup. 35 menit kita jalan santai dari pos 3. Nih, kita nyampe di tanjakan Penggi Coyo. Ada yang bilang Cahyo, tapi ini tulisannya Coyo. View 360-nya ya. Ini ke depan. Kayaknya malah nggak terlalu nanja kalau ke depan ini viewnya. Nggak tahu lagi. Kita lihat ke kiri. Kebetulan kabutnya pas hilang. Ini punggungan gunung ya. Sebelah sana Mongkrang. Sisanya masih kabut. Ini kalau lurus, ini tilting ke bawah 45 derajat. Sebelum tanjakan Penggi. Kalau setelah tanjakan Penggi ini masih belum kita ukur nyampe 45 derajat apa enggak. Soalnya kalau yang di depan sini kelihatannya sih masih belum, tapi nggak tahu nanti di depan lagi kayak gimana. Oke, pastikan Anda minum cukup, beban tidak terlalu berat. Pasang gigi 1, kalorinya siapkan, gas. Di awal-awal ini masih nanjak-nanjak manja ya. Terus kita kalau lihat ke kiri ada tebing kelihatan. Kalau dilihat dari posisinya, sekarang saya sudah mungkin sejajar dengan puncaknya Mongkrang. Nah, kabut-kabut ini mestinya kalau dilihat dari atas jadi lautan awan. Yuk kita gas. Nanti kita hitung waktunya berapa dari mulai papan tanjakan Penggi sampai pos 4. Di tanjakan Penggi ini dominasinya ini tangga-tangga dari kayu gini. Ya variasi sih kemiringannya. Tapi di awal-awal ini masih enak. 7 menit jalan kita dari tanjakan Penggi. Nah, ini ada campground lagi. Udah ditumbuhin pakis malah. 1 tenda isi 4 orang. Nggak terlalu nanjak sih. Malah biasa-biasa aja kalau menurut saya. Jalannya enak kok. 7 menit pertama ini ya. Nanti lihat di depan sih. Nanti kita bandingkan dengan beberapa tanjakan lain yang sudah pernah kita review. Kira-kira tingkat kesulitannya itu seberapa dibandingkan tanjakan yang pernah kita lewati. Sejauh ini sih belum bikin saya ngos-ngosan ya. Jadi ini belum sampai 45 derajat ternyata. Masih lebih berat sebelum tanda tanjakan Penggi malah.
kalau dibandingkan sekarang. Cuman mungkin karena ini panjang aja, jadinya kita terintimidasi. 15 menit saya jalan santai. Ini terdengar suara aliran air di sebelah kanan ya. Cukup terdengar. Kayaknya ada kali di sebelah kanan sana. Karena baliknya Cemara ini curah. Mungkin itu air dari sumber yang ada di pos 4. Iya benar tuh, kalau diintip ada aliran air ya sebelah kanan. Tak zoom, coba nyampe enggak. Sayang fokus kameranya nggak nyampe. Jadi di sana itu kelihatan air mengalir jatuh dari atas. Nah ini setelah 15 menit kita di tanjakan Penggi, baru nih percaya kalau agak berat. Karena ini 45 derajat ke atas anak tangganya. Ini kalau lurus, ini tilting ke atas 45 derajat. Kalau di belakang tadi nggak terlalu, masih gampang-gampang aja. Oke, gaspol gigi 1 mode on. Ini tips saja dari saya biar kita effortless ya ketika nanjak. Kita kan dari titik A saya berpinjak, targetnya kan ada di titik B sini. Nah, kalau kita langsung injak ke sana kan susah. Jadi mending kita ecer, nganan ngiri. Lewat gini langkahnya bisa lebih pendek-pendek, effortnya lebih enak. Jadi ya nggak sampai ngos-ngosan, nggak perlu ngos-ngosan malah. Kalau ada tanjakan kayak gini tuh yang penting kecilin langkah, nafasnya dijaga. 20 menit di tanjakan Penggi. Sekarang kita ketemu jalur yang nganan ngiri trap-trapan. Sudutnya di awal nggak sampai 45 derajat, di depan agak lebih dikit, tapi lumayan pendek kayaknya. Andai kata Anda merasa terlalu berat bebannya untuk naik kayak ginian, selain mengecilkan langkah, gunakan trekking pole. Nah, posisikan trekking pole ini di tempat yang maksimal, yang bisa membantu kita secara efisien dan efektif. Kalau saran saya, taruh di tengah depan, kurang lebih jarak 2 langkah dari kaki ya. Kemudian kita gunakan 2 tangan. Ini anggap 2 tangan ya. Condongkan badan ke depan. Nah, pada saat Anda melangkah, gunakan tangan Anda, kedua tangan lebih bagus, untuk menekan trekking pole ini ke bawah. Jadi selain kita pakai otot-otot kaki, kita juga dibantu sama salah satu otot besar lainnya, yaitu otot latissimus dorsi atau otot sayap. Karena kan gerakannya sama seperti lat pull down, kurang lebih kayak gitu kalau di gym. Ini masih di tanjakan Penggi ya. Jadi kalau kita jalannya nyantai-nyantai dengan hati yang gembira, dengan bantuan trekking pole, teknik yang efektif dan efisien, nafas yang benar, harusnya sih gak ada masalah. Usia juga bisa awet muda akhirnya karena jarang ngos-ngosan. Ini kan tanjakannya kan kayak gini. Nah ini salah satu cara biar kita bisa ngatur nafas. Contohnya ya kita buat nyanyi misalkan. Jadi lagu apa ya? Buat latihan nafas. Oh, lagu ini aja. Uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman, sabar narimo najan pa. Terus terang ya, secara mental saya lebih suka ketika melewati tanjakan Penggi ini daripada dari pos 2 ke pos 3. Kalau dari pos 2 ke pos 3 kan rungsep banget ya, jadi bawaannya tuh pengen sedih gitu. Kalau pos 1 sampai pos 2 masih lumayan lah indah,
bisa dinikmati walaupun banyak gravel. Dari base camp ke pos 1 apalagi ada taman-tamannya. Ya cuman pos 2 ke pos 3 asosiasinya akhirnya berat di mental kita karena yaitu rungsep view-nya. Jadi apa ya, agak bikin down secara mental, padahal jalurnya gampang-gampang aja. Masih lebih susah Tanjakan Penggi. Tapi di Tanjakan Penggi ini malah kami merasa lebih bahagia gitu jalannya. Setengah jam kita di Tanjakan Penggi. Ini akhirnya kita nemu bunga edelweiss pertama kita lewat jalur ini ya. Jangan dipetik. Kemudian di depan ini ada jalur batu, tapi bentar doang. Habis itu lanjut seperti tadi jalurnya. Matahari pas nyentrong di depan kita, jadi lumayan dapat energi. Ini jidat kayak solar panel akhirnya. Apalagi nggak terlalu panas karena ketutupan kabut, tapi nggak gelap. Mantap, ciamik banget cuaca hari ini, alhamdulillah. Jadi ini sebelah kanan jurang, sebelah kiri juga jurang, jadi kita ada di punggungan gunung. Kalau ngelihat dari awan tipis-tipis ini geraknya kenceng banget. Sepertinya kemungkinan besar saya batalkan hari pertama ini ngecamp di Dieng ya. Karena untuk mencapai ke sana pasti dingin banget sepanjang perjalanan, angin kencang. Ini cemara aja goyang. Jadi kayaknya selepas pos 4 itu kan lapang ya, Taman Edelweiss sama Bukit Family itu. Jadi agak windy kalau ngecamp di sana. Sepertinya saya akan memutuskan ngecamp di pos 4 aja hari ini untuk malam pertama. Tadinya kan rencananya dibalik, hari pertama di Dieng, hari kedua baru di antara pos 4 atau Bukit Family, tapi lihat sikon lagi nanti kayak gimana. Alhamdulillah cahaya mataharinya bikin anget. Ini kalau ke depan backlight ya, saya tampilkan view 360. Taman, belum Taman Edelweiss ya, tapi di sini sudah banyak Edelweiss dan kita sudah lebih tinggi dari Mongkrang. Masih di hutan cemara. Lumayan keren ini view-nya. Suasananya itu loh, Masya Allah, adem banget kita. Adem tuh bukan dingin literally ya, tapi mengademkan penat, ngademin lah. Edelweiss pertama yang kelihatan sudah berbunga. Lumayan. 55 menit kita jalan di Penggi. Ini jalannya sekarang udah jadi datar, landai, dan kanan kiri cemara plus Edelweiss. Wah, angin kencang dari depan. Itu salah satu puncaknya udah mulai kelihatan ya. Entah apakah itu Argo Dumilah apa cuman ini apa sebelah kirinya Sendang Derajat itu, nanti kita lihat depan. Jadi kalau ditanya gimana rasanya Tanjakan Penggi, kalau yang biasa naik ke Penanggungan ya nggak ada apa-apanya, biasa aja. Itu bahkan lebih berat lewat jalur Kedung Udi daripada Tanjakan Penggi. Sama Tanjakan Opo Putuk Geragal juga lebih berat Tanjakan Opo. Sama Tanjakan Demit Buduk Asu ya lebih berat Tanjakan Demit.
sama summitnya Gunung Pundak dari pos 3 setelah hutan bambu. Ya kurang lebih segitulah, nggak terlalu susah. Nah lebih mirip ini, lebih mirip kalau kita ke Putuk Siwur. Nah segitu itu. Kalau Anda belum lihat vlognya, silahkan tonton dulu di playlist kami. Dan ini depan masih landai banget ya. Terus kalau kita lihat yang atas itu tadi, dugaan saya sih bukan puncak. Karena kalau puncak Argo Dumilah itu kan kanan kirinya pohon jantigi, sedangkan itu masih belum pohon jantigi. Kayaknya puncaknya di baliknya sana. Jadi mungkin ya masih sekitar 2-3 jam lagi lah kalau dari sini. Oke, kita lanjut ke depan mumpung masih ada matahari, mumpung jalannya enak. Loh. Lah kok iki judulnya Taman Edelweiss? Si. Sebentar ya. Loh, berarti nggak sampai 2 jam. Ini 2 jam pas ini dari Tanjakan Penggik ya. Kalau dari pos 3 2,5 jam. Nah, lihat dulu di peta. Oh ya bener, Taman Edelweiss ini pos 4. Berarti depan sana ada apa namanya, shelter ini kalau gambarnya. Bisa buat camp lah, sumber air deket. Ya sudah, kalau memang nanti moodnya cocok, kita ngecampnya di pos 4 Taman Edelweiss ini. Pantesan di sini banyak banget Edelweissnya, gila. Apalagi sekarang ya ini jam berapa ini? Ini jam 3. Matahari pas di depan kita ini. Berarti kita menghadap ke barat dari timur ya kita. Wih, keren. Taman Edelweiss sama Cemara. Ada Cantigi juga. Ini Cantigi pertama yang kita lihat ya sepanjang jalur. Nah ini suara, oh ini suara pesawat bukan suara angin. Enggak ding, ini suara angin. Dengerin coba. Gila. Ini suara angin menakutkan yang pernah saya dengar. Kedengeran nggak di kamera ini? Kedengeran nggak ya? Ini jelas bukan suara pesawat ini ya, karena nggak mungkin ada pesawat lewat sini kecuali pesawat tempur, dan ini terlalu konstan suaranya. Wah, alamat ini di atas angin nih. Kayaknya saya ngecampnya di sini aja deh, Taman Edelweiss ini. Iya, daripada resiko angin ya, keembrekan pohon, sama belum lagi dinginnya, kalorinya terkuras banyak kalau kita harus melawan hawa dingin. Ya wes, di sini aja. Kurang lebih ini ada 1, 2 pohon Cantigi ya. Sini nggak rata. 3 di depannya shelter ini bisa dipakai buat tenda. Tapi kok nanggung, udah lanjut aja lah di atas, nggak apa-apa. Kan saya pakai Starlight, tenda anti badai. Oke, lanjut. Berarti kita lebih cepat setengah jam ya daripada yang tertulis di peta. Lah dari sini ke Bukit Family itu kurang lebih 45 menit. Nah kalau
kita tadi speednya nyantai tapi nggak berhenti, mungkin saya optimis akan lebih cepat. Oh ya, semoga aja tadi suara pesawat ya nggak terlalu ngeri-ngeri juga ya, karena sekarang hilang nih suaranya. Yuk kita lanjut ke depan. Yes, ternyata bener suara yang tadi itu bukan suara angin. Pantesan ngeri banget. Ternyata suara jet tempur. Jangan lupa di sini dekat Pangkalan Udara TNI AU. Di mana itu? Caruban apa Madiun tuh ya? Situ. Ya alhamdulillah. Berarti di depan masih oke kayaknya kalau kita lanjutkan. Karena barusan pesawat tempurnya lewat lagi tapi agak jauh. Mungkin karena sifat gema dan gaungnya gunung, jadi suaranya ketangkep kayak parabola gitu. Dari pos 4 menuju ke Bukit Family, ini jalannya udah tertutup lagi, tapi bukan semak-semak, hanya Edelweiss dan cemara. Sekarang kita nyari belokan mata air. Di depan ini malah turun jalannya ya, terus naik lagi agak lumayan itu kelihatannya. Dari sini terus di sana kita masuk ke Sabana, dan itu kayaknya Bukit Family, karena katanya ada pohon yang dikelilingi tanaman melingkar bunga Edelweiss. Itu dia. Jadi nggak sampai 45 menit ternyata. Kita cek coba ya. Nanti kita explore mata airnya juga. Tapi so far nyampe sini dari part 1 dan part 2 ini sebuah jalur yang sangat memanjakan mata sekali dan memberikan kita pengalaman yang unik gitu loh. Kayaknya nggak ada gunung lain yang hampir menyerupai kayak gini tuh. Dari medannya yang enak, suasana yang asri, alami, sepinya pendaki lewat sini, Edelweiss yang banyak. Ya cuman dari pos 2 ke 3 aja yang agak rungsep kalau saya bilang ya. Mungkin kalau malam situ tempat seliwerannya Panthera pardus melas kali ya, karena lihat kondisinya kayak gitu sangat dimungkinkan sekali. Nah ini tanjakannya sendiri nggak sampai 45 derajat, jadi tanjakan manja. Wah ini enak jalan nih, tak bablas no aja sekalian sampai ke Sendang Derajat nih. 10 menit dari Taman Edelweiss pos 4 kita nyampe percabangan ya. Iya betul, itu Bukit Family. Kalau Cokro Paninggalan masih di atas. 45 menit dari pos 4. Nah ini sumber airnya ke kanan. Situ lurus terus jauh 200 meter. View-nya sendiri ya. Oh, dari sini aja sore udah dapat lautan awan nih. Kita tadi dari Taman Edelweiss ya, bawah sana. Punggungan sebelah juga sabananya kelihatan. Sebelah sana nggak tahu gunung apa, nggak terlalu jelas. Bukan Weles, kalau Weles terlalu pendek. Weles kayaknya ketutupan awan sebelah sana. Oke, kita explore. Mana ini? Alah, apa sih sini? Mata air. Tas sama trekking pole kita taruh. Kita bawa botol aja untuk diisi ulang sekarang. Kalau mau trekking pole ribet soalnya. Harus megang trekking pole sama botol. Tangannya cuma 2, sedangkan satunya megang HP.
Kita hitung waktunya ya, berapa lama untuk nyampe ke sumber air. Jadi sekalian ambil wudhu, cari tempat yang enak buat ibadah di manapun yang kita bisa gelar matras enak. Nah, ini jalannya menurun ya, masuk ke Edelweiss lagi, dan kayaknya di depan sana masuk ke hutan. Kalau kemiringannya nggak securam mata air pos 2. View hutannya menarik ya, nuansa langsung gelap ini padahal masih jam 3 sore karena matahari sedikit banget tembusnya. Lek jalannya sih enak. Keluar dari hutan, kita masuk jalan yang banyak rumputnya ini. Sudah tidak turun jalannya dan cenderung naik manja. Masih jelas tapi jalannya. Di depan ini kita masuk hutan kayak tadi ya, yang kayu-kayunya banyak lumutnya. Sekarang jalannya turun lagi, lumayan jauh loh ini. Ini sepertinya ada pohon tumbang, tapi tumbangnya baru ya, ngalangin jalur. Kita coba lurus ke depan. Mestinya sih ya daerah curah-curah sana itu. Nah, setelah ngelangkai pohon ini turunannya rodok jeru, agak dalam banget, dan ini sudutnya lebih dari 45 derajat, mungkin sekitar 60-70 derajat ke bawah, dan berlumut. Good. Nah, untung bawanya cuma 1 botol, nggak banyak, jadi pas naik ke atas nggak terlalu riwah dan keberatan. Lumayan ya, 10 menit pas kita jalan pelan-pelan banget karena medannya lumayan terjal. Justru jauh lebih susah di sini daripada tanjakan Penggik, karena ini beberapa harus 4 WD dikit. Nah, sana sumbernya. Kita intip dulu ke belakang. Modelnya itu kayak gini loh, 60 derajat kemiringannya, lumayan. Harusnya kalau ada yang mau turun ke sini biar nggak ribet bawa backpack, jadi botol-botolnya masuk ke backpack, enak, kedua tangannya bebas. Yuk. Wow, ini kayak kolam ya, di tandon, nggak ada ikannya, jadi ini kayak ada air terjun mini di sini. Waduh, nggak ada kayunya. Kayak gini kurang lebihnya. Kalau teman-teman males ribet turun ke sini, mending sekalian ngambilnya di Sendang Derajat kalau energinya masih banyak, karena ya lumayan jauh juga, 10 menit, baliknya pasti lebih. Oke, kita isi dulu minum kita. Alhamdulillah ini debit airnya lebih banyak dari Sendang Derajat ya, dan nggak pakai ngantri, plus tidak tercemar ya. Kalau di Sendang Derajat kan kadang-kadang udah bekas sabunnya orang yang cuci muka, yang apa, kalau orangnya rodok kemproh. Oke, sekarang kita kembali menuju ke pertigaan. Di sini banyak serangga. Ternyata sama, naiknya juga 10 menit. Jadi untuk ambil air kita spend waktu sekitar 25 menit untuk 1 botol ngisi tanpa ngantri. Yuk kita lanjut ke taman apa?
Bukit Family. Nggak sampai 1 menit dari pertigaan, ternyata ini namanya Bukit Ilalang ya. Nggak tahu Bukit Family yang mana, apakah sama apa enggak. Sini ya lihat dibuat camp angin karena langsung los dan konturnya miring. Oke, kita lihat peta lagi, estimasi waktu dari pos 4 ke Cokro Paninggalan tuh 45 menit. Oke, berarti masih nutut ini kalau saya ke pos 5 ya, Cokro Paninggalan. Jalannya seperti biasa, nanjak-nanjak manja. Cuman ini kanan kiri Edelweiss gaspol pokoknya. Menuju ke pos 5, ini tanjakannya kemiringannya mirip-mirip Penggi ya. Cuman ini lebih bikin berat ya karena semak-semak ini nyerimpet-nyerimpet. Pasang gigi 1 kalau lewat sini. Keluar dari tanjakan, kita langsung bisa lihat di depan ada shelter, tapi itu bukan pos 5 ya kalau kata Pak Warlan. Itu shelternya Bukit Family. Pos 5-nya agak ke belakang dikit. Agak ke belakang, agak maju dikit. Ini belakang, kayak gini kemiringannya. Dan karena kita udah keluar dari, oh ini akasia, nggak kelihatan tadi. Terus keluar dari Edelweiss ini, karena ini adalah sabana, jadi hembusan angin lumayan dingin. Terus shelternya ya, ini sabana. Dan sebelah kiri mungkin ini yang namanya Bukit Family ya. Katanya sih ada benderanya. Oh ya, di atas tuh ada benderanya. Ya ini Bukit Family. Wow, lautan awan. Loh, kok mending saya campnya di sini ya. Dapat sunrise api nih. Saya coba kita cari lokasi camp ya, sing agak rata buat starlight. Kayaknya depan ini enak nih. Oh ini enak ini, bawah ini. Wedan kan? Bayangin aja ya, buka tenda langsung sunrise. Semoga madepnya sana, kalau sana ketutupan Edelweiss, tapi nggak apa-apa. Kalau ke Cokro, masalah saya nggak tahu sana tempat campnya enak apa enggak. Ke Sendang Derajat nanggung, tapi pasti nggak sepi kalau di Sendang Derajat. Mending besok pagi aja ke Sendang Derajatnya. Oke, kayaknya saya camp di sini ya, di tempat ini insya Allah. Anginnya dulu kita pelajari dari mana sehingga madepin tendanya enak. Sekarang ini jam 4 pas, jadi kita tadi berangkat dari jam 8. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam kita jalan nyantai nyampe sini. Lumayan kelamaan ngevlog sama ini benakno sarang laba-laba itu loh, jadi biar sarang laba-laba nggak terlalu rusak, itu juga makan waktu. Kalau jalannya jalan terus, kita nggak berhenti tapi santai bawa beban. Mungkin kalau nggak bawa beban ya alias tektok, ini sangat mungkin sekali 8 jam sudah sampai Hargodumi lah. Cuman masalahnya kalau tektok lewat sini, waktu pulangnya kan pasti kemalaman tuh. Nah kemalaman kan nggak boleh lewat, karena ya dimungkinkan daerah habitatnya Panthera pardus melas di area sekitar pos 2 situ, antara pos 2 ke pos 3 atau pos 1 ke pos 2 atau bahkan seluruh pos 1 sampai pos 3.
Jadi kalau malam nggak disarankan turun. Sayangnya juga nggak boleh lintas jalur. Jadi kalau mau tektok paling enak itu menurut saya lewat sini, berangkatnya pulangnya lewat Cemoro Sewu. Lewat Cemoro Sewu kan los kan, mau turun kapan aja, wong jalane batu-batu nggak ada hutannya. Pokok Bondo Center aja. Oke, kita sampai di sini dulu vlognya. Lanjutannya di part ketiga ya. Ada dari sini ke puncak Hargodumilah dan mungkin juga ke puncak Hargoteling, puncak yang ada menara towernya itu. Ya semoga besok ketemu Om Cito. Kalau beliaunya nggak nyampe pokoknya jam 12 siang saya turun ke bawah. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya.